Jumpa dengan saya lagi ya, Yani. Kali ini saya mau bercerita awalnya saya ke Singapura ya, Singapura, Singapura. Dulu di tahun 2002 bulan Mei saya daftar ke PT sambil makan Bingko, Suci Bingko. 2002 Mei saya daftar ke PT, waktu itu masih dalam posisi COVID, cuman sudah agak baikan, enggak begitu apa ya, eh, parah, sudah enggak begitu parah lagi. Terus waktu itu juga di Singapura udah mulai buka, cuman agak lambat waktu itu. Terus waktu itu saya masuk PT, satu kendalanya juga sudah umurnya enggak muda lagi guys. Umur saya enggak muda lagi, itu juga hambatan saya agak susah, proses ke luar negeri juga. Cuman waktu itu terbantu oleh saya bisa bahasa Mandarin. Dan saat interview, majikan juga tahu umur saya sudah enggak muda lagi. Cuman mereka tahu pengalaman saya dulu dari mana. Terus yang kedua juga mungkin penguasaan Mandarin saya meskipun enggak begitu fasih ya. Cuman proses kesininya itu sangat panjang, apalagi waktu itu masih COVID, sama kayak di Italia diulur waktunya terbang enggak terbang kayak gitulah guys. Cuman akhirnya di bulan Mei saya terbang ke sini dengan majikan saya yang pertama orang Cina, cuman dia sudah menetap di Singapura lama, pakai bahasa Mandarin. 他们讲话会讲华语的，而且他们有时候会讲英文，因为mereka mungkin besar di sini jadi bahasa Inggris yang paling utama. Dan perlu kalian tahu ya, bahasa Mandarin di sini enggak begitu seperti kayak di Taiwan atau di Cina mungkin. Meskipun tidak fasih, meskipun nadanya enggak begitu bagus, untuk orang-orang Singapura itu Mandarin itu umum dan mereka pasti paham meskipun kita omongannya enggak begitu fasih. Dan majikan pertama itu saya bertahan 7 bulan ya. Sorry. Bukan kan ibaratnya apa ya? Saya sudah berpengalaman kerja, Mandarin bisa, ya tidak bisa menentukan saya bisa betah apa di sana. Enggak, ternyata tidak. Dari mungkin perlakuan majikan ya yang seperti itu, terus untuk pekerjaan atau peraturannya mungkin saya tidak betah dan memutuskan untuk transfer. Waktu itu terlalu banyak drama, soalnya dipersulit sama majikan pertama ya, yang lalu diancam akan dipulangkan juga. Cuman ya mungkin nasib saya waktu itu baik, dan waktu itu saya sempat putus asa juga di agensi mau pulang. Cuman agensi bilang, sayang kamu di sini sudah habis potongan, kenapa pulang, dipertahankan, kamu bisa Mandarin kenapa enggak dipakai. Dari situ saya berpikir anak juga, seandainya saya pulang waktu itu saya enggak membawa hasil, soalnya saya kesini juga demi anak juga. Dan akhirnya saya dengarkan omongan agent juga waktu itu, bertahan menunggu, dan akhirnya saya mendapat majikan yang kedua meskipun saya di sana menunggu 1 bulan lebih untuk dijemput majikan yang kedua. 你知道吗？第二个老板是中国人，
majikan kedua itu orang Cina, dan pas interview mereka bilang Mandarin saya lumayan, meskipun tidak begitu fasih ya, mereka paham Mandarin saya. Dan bukan karena saya mereka enggak menuntut saya harus masih muda, saya harusnya, cuman mereka menuntut saya bisa berkomunikasi, bisa bekerja, itu saja. Ternyata usia itu enggak tergantung itu ya, majikan itu enggak tergantung usia harus muda gini-gini. Cuma ada memang usia harus muda, cuman ada sebagian majikan yang berprinsip yang penting bisa kerja, bisa komunikasi, itu nomor satu. Dan akhirnya majikan kedua menjemput saya setelah penantian panjang 1 bulan lebih. Saya di agensi sana dengan berbagai macam keluhan. Waktu itu saya sendiri dengan keluarga saya saja yang tahu. Dan alhamdulillah ya, majikan kedua meskipun pekerjaan mungkin lebih banyak dari pertama, orangnya juga lebih banyak dari pertama, rumahnya juga lebih besar dari yang pertama. Cuma dalam pekerjaan dan dalam apapun mereka bebas, asalkan pekerjaan dikerjakan. 而且他们喜欢我可以跟他们沟通的，因为我会讲国语的嘛。然后di sana ada teman saya orang Myanmar juga, karena rumahnya juga terlalu besar, intinya orang satu itu gak cukup, kurang, kasihan. Dan di sana saya pertama hanya bekerja membantu yang teman saya itu. Terus lama-lama majikan saya kan punya anak kecil ya, mereka melihat saya itu我可以照顾好那个小朋友的，然后他们叫我照顾那个小女孩的，她很可爱的，我喜欢她。然后后来呀，我照顾那个小女孩的，我每天跟她玩啊，然后起床跟我一起玩啊，然后睡午觉也是跟我睡觉啊，她要睡觉也要陪她睡觉啊，还有陪她看书啊，陪她看电视啊，然后带她出去玩啊，带她去公园玩啊，带她去走一走啊，给她洗澡，什么都关于小朋友的。Mereka orang kaya, dan saya betah kerja di sana. Cuman takdir berkata lain ya. Takdir lagi berkata lain. Meskipun saya betah di sana, ternyata majikan saya mengharuskan mereka, pekerjaan majikan saya mengharuskan mereka untuk pindah ke Jepang. Dan waktu itu dengar berita itu sih agak gimana ya. Di saat saya sudah mulai betah di sini, saat saya mulai cocok kerja di sini, 他们要搬家了，然后他们说要带我去日本了，然后我跟他一起走啊。那时候我很开心，因为他们有那个想办法要带我去日本啊，intinya mau membawa saya ke Jepang sana. Cuman waktu itu mungkin untuk peraturan Jepang dan Indonesia mungkin tidak bisa mendatangkan saya ke sana juga, agak rumit juga, meskipun mereka juga orang kaya, cuman katanya rumit juga. Dan saya tanya ke embassy juga, memang sedikit rumit, dan akhirnya dengan terpaksa dan sangat mengecewakan ya, 他们搬家了，我没有跟他们一起走。
可是啊，我老板帮我找一个新的雇主啊，就是现在的雇主啊，就是现在的雇主是很好，只是他们介绍的，是他们的朋友的。然后想到跟那个小女孩分开的啊，我真的很难过了，因为她真的好可爱的，那个小朋友真的太可爱了，我每天都想她了，因为每天都阿姨阿姨阿姨，那个声音真的很可爱的。有时候啊，老板打给我的时候，我会跟他说问候啊，就是跟以前的老板说问候啊，那边有没有好？那边好吗？你们那边好吗？而且我真的很想念那个小女孩的。然后接下来我到这边的老板，第三的老板，majikan yang selanjutnya ya, mereka baik, ada anak kecil juga, meskipun anaknya cowok ya, mereka sangat baik. Dan saya juga berterima kasih sama majikan yang terdahulu ya, karena sudah mengenalkan majikan saya yang ini juga majikan yang baik juga. Dan perlu Anda tahu ya, kalian tahu, saya masih berhubungan baik dengan majikan yang kedua. Kalau yang pertama saya enggak. Soalnya dia agak menyebalkan. Saya sudah berusaha melupakan yang pertama. Yang kedua ya, saya masih bisa berhubungan dengan mereka karena adik majikan juga masih save nomor saya juga masih save nomor dia. Ini kan untuk mendapatkan majikan yang baik ternyata enggak gampang ya, harus melewati jalan sing menggok disit kudu melewati sing terjun disit maju disit. Orang enggak tahu ya, dulu pikiran saya, wah kerja sini baru saya punya Mandarin ini pasti akan baik-baik saja, ternyata tidak kan. Semua dengan ibaratnya nasib orang beda-beda. Cuman dari situ ya akhirnya alhamdulillah mendapatkan yang baik, meskipun harus melewati yang buruk dulu, meskipun prosesnya tidak baik dulu, tapi saya syukuri. Dan untuk saat ini saya pertahankan, semoga tidak ganti lagi ya, karena saya juga takut mereka akan pindah lagi. 可是我没有，我希望呢他们是没有搬家了，因为我真的已经回来回去雇主就很累了，我一直要一个雇主啊，到那个sampai kontrak habis ya. Soalnya saya dari pertama itu kontrak enggak habis ganti. Itu katanya untuk rekodnya enggak bagus. Cuman kan itu bukan keinginan saya, itu keinginan majikan saya, dan mereka pun membantu saya mencarikan majikan selanjutnya. Dan alhamdulillah Tuhan masih mendengarkan doa saya, bahwa mendapatkan majikan yang baik juga. Jadi untuk kalian ya, kedepannya kita nggak tahu mau akan seperti apa kan. Yang penting yakin
Jarene yakin. 而且我在新加坡 terbantu oleh bahasa Mandarin saya. Jika saya tidak punya bahasa Mandarin, mungkin saya lebih susah lagi masuk ke sini. Karena bahasa Inggris saya juga jelek. Tidak pintar saya. Dan semoga majikan yang ini bisa sampai finish ya. Dan untuk kalian juga semoga di perantauan juga sehat, selamat, mendapat majikan yang baik, dan mereka dalam hal apapun baik sama kalian ya. Untuk off day, untuk apa juga memperhatikan ya, untuk makanan juga. Dan saya juga berharap ini yang terakhir sampai saya pulang nanti. Amin, amin. Apa? Untuk kalian semangat ya. Semangat cari ini di negeri orang, di negeri rantau. Dan jaga kesehatan. 好吧，就这样子啊。这个是我的故事啊。bagaimana bisa sampai ke sini. 好，那就这样啊，谢谢你们听听我的故事啊。好，谢谢，拜拜。